Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, saimin was saimat yang dirahmati oleh Allah. Marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Tabarak wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang sudah diberikan kepada kita semuanya, sehingga sampai hari ini kita masih diberi kemudahan-kemudahan, diberi keistiqomahan untuk selalu berusaha menjalankan semua kewajiban-kewajiban kita kepada Allah dengan ringan, dengan ikhlas, dengan istiqamah dan dengan khusyuk. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan coba untuk menambah ilmu kita di dalam berdoa kepada Allah. Ya, untuk materi kali ini kita akan beri judul adab berdoa. Kaum muslimin rahimakumullah, pada pagi hari tadi saya sudah menyampaikan tafsir surat Al-Baqarah 186 bagi siapa yang ikut kajian pagi tadi. Saya akan mengulangi sedikit. Jamaah rahimakumullah, kenapa asbabun nuzul daripada surat Al-Baqarah 186? Kisahnya adalah sebagian sahabat pada waktu itu bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, Rabbuna qaribun fanunaji au ba'idun fanunadi. Fa'anzalallahu hadhil ayah. Lalu Allah ketika ditanya terkait hal ini lalu menurunkan surat Al-Baqarah 186. Mereka para sahabat sebagian bertanya, Ya Rasulullah, apakah Tuhan kami itu dekat sehingga kami cukup berdoa dengan suara lirih, ataukah Tuhan kami itu jauh sehingga kami harus menyerunya dengan suara yang keras? Maka Allah menurunkan surat Al-Baqarah ayat 186. Bunyinya panjenengan hafal semua insyaallah nggih? Hafal nggih? Sing hafal. Sing hafal biasa nggih. Iya. Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan ketika mereka hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka katakanlah fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat, akan mengijabai doa setiap orang-orang yang mau berdoa ketika mereka berdoa. Syaratnya falyastajibuli, hendaknya mereka mengijabaiku, wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku, la'allahum yarsyudun, agar supaya mereka menjadi orang-orang yang berakal, orang-orang yang benar, orang-orang sing pinter benar.
Iya, alhamdulillah siaran sing kemutan. Pagi tadi saya ngomong. Sebagian besar lupa, tidak mengapa. Ya, saya akan ulang-ulangi karena memang agama itu seperti itu, ya. Agama itu wasiat. Wasiat namanya saling berwasiat, itu mesti harus ulang. Iya. Karena kadang-kadang kita manusia diomongi siki mengko wis kelalen apa maning itu seperti itu. Ya. Jamaah rahimakumullah. Apa jawabannya berarti jawaban para sahabat? Gusti Allah niku perak napa ado? Iya. Allah itu dekafa ini qarib. Perak berarti nang pasar wonten apa? Apa nang kamar mandi ada atau di mana-mana ada? Ya, cara perak. Allah itu dekat. Ya, secara umum para ulama menjelaskan, kita tidak usah bingung-bingung. Ya, Allah tidak mungkin sedekat artian dekat menurut artinya panjenengan. Allah tidak mungkin mendekat ke bumi, tidak akan mungkin. Tidak akan sanggup bumi untuk manggon, ya. Allah tidak mungkin, bumi tidak akan sanggup untuk bisa menampakkan Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak mungkin. Jangankan menampakkan Allah, menampakkan malaikat di muka bumi saja tidak sanggup. Itu. Ya kalau malaikat turun ke dunia, ya panjenengan ora keduman gon. Gini betul? Iya, karena malaikat besar-besar. Ya. Apalagi Allah yang maha besar. Itu. Artinya Allah dekat itu adalah Allah itu akan mendengar apa-apa yang panjenengan katakan. Sehingga kita ketika berdoa tidak perlu harus dengan berteriak-teriak. Kita cukup berdoa dengan suara yang lirih dan lemah lembut, dengan menghadirkan hati kita agar supaya doa kita makbul, ya, diterima di sisi Allah tabaraka wa taala. Allah sudah berjanji di ayat yang mulia ini, pasti doanya, setiap doa seorang mukmin pasti akan diijabahi, akan dikabulkan, itu, ya. Akan diabulkan, tidak usah khawatir bahwasanya doa kita tidak akan dikabulkan. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabat wa'lamu annallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilillah. Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan. Dan ketahuilah bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati-hati yang lalai. Jamaah rahimakumullah, kita harus yakin, ya, bahwasanya doa ini pasti akan diijabahi oleh Allah tabaraka wa taala. Tidak ada yang sulit bagi Allah untuk mengijabahi doa panjenengan. Ya, pada pagi hari tadi saya sampaikan sebuah contoh, ya. Kalau panjenengan misalnya ada yang berdoa minta uang 10, sekarang saya tambahi 10 triliun. Kalau tadi pagi 10 miliar, sekarang 10 triliun. Duitnya bebo kayak apa gitu? Nolnya pira? Kalau 10 juta nolnya 6, ger miliar berarti nolnya sangang, ger triliun angel ngatung lah. Itu. Yang misalnya, ya, hanya dengan kita semuanya meminta uang kepada Allah dengan hati yang tulus ikhlas, meminta rezeki kepada Allah, meminta diberi sing urung de umah misalnya, kepengen umah sing kaya ngene Pak Jokowi. Ya misalnya seperti itu. Yakin bahwa itu semuanya akan diijabahi oleh Allah. Yakin,
Ya, akan tetapi Allah mengetahui apa-apa yang tidak kita ketahui. Ya, salah seorang cucu Nabi Muhammad, Al Hasan bin Ali, berkata, barang siapa yang bersandar kepada baiknya pilihan Allah untuknya, maka dia tidak akan mengangan-angankan sesuatu selain keadaan yang Allah pilihkan untuknya. Inilah batasan atau sikap selalu ridho dalam menerima semua ketentuan takdir dalam semua keadaan yang Allah perlakukan bagi hamba-hambanya. Jemaah rahimakumullah, ya, intinya cara wong Jawane digawe gampang ngomongnya, angger wong ken rima apa sing duwe Gusti Allah kepada dirinya, berarti dia sudah memahami atau mengimani takdir secara benar. Apapun yang dipilihkan oleh Allah untuk kita hari ini, kita yakin bahwa itu adalah pilihan terbaik yang mungkin bisa kita dapatkan. Paham gak? Iya. Kenapa misalnya harus sekarang ini? Kenapa harus Prabowo yang jadi presiden? Itu ketentuan Allah Tabarok wa ta'ala yang terbaik. Kenapa kok panjenengan tetap tadi misalnya bakul roti? Misalnya seperti itu ya, atau tukang bata. Itu semuanya adalah ketentuan Allah yang terbaik bagi masing-masing individu. Semuanya kalau bersandar bahwasanya apapun yang dipilihkan oleh Allah berarti itu adalah pilihan terbaik bagi kita. Ya, pasti itu. Coba panjenengan yang jadi bakul roti tiba-tiba dipilih oleh Allah kon jadi presiden, kira-kira kepripun? Enggak kayaknya meriang pitung tahun ya. Itu maksud saya. Ya, pilihan Allah itu pasti yang terbaik. Contoh seperti tadi. Kalau panjenengan saya kasih uang, Allah memberi panjenengan uang 10 miliar hari ini misalnya. Apa yang terjadi? Bingung tak ora kayane ngger kaum bapak-bapak ini cepet-cepet ngeliat bojo anyar ya. Itu contoh. Ya, contoh hal-hal yang Allah itu lebih mengetahui apa yang terbaik bagi diri kita. Tadi pagi sudah saya sampaikan, ya, ada 3 kondisi ketika kita berdoa. Allah akan segera memberikan hasilnya seperti apa yang kita minta. Allah akan mengganti nanti di sorga. Atau yang ketiga, Allah akan menghindarkan bahaya setara dengan apa yang panjenengan minta. Ya, yang ketiga ini misalnya panjenengan minta rezeki kepada Allah. Saya panjenengan mempunyai penghasilan 1.000. Alhamdulillah 1.000 itu berguna. Ya, tidak harus mari ngone tukang pijet, tidak harus mari ngone dokter maha, tidak harus tuku obat. 1.000 butuh, ya, untuk untuk memberikan nafkah kepada anak istri. Berbeda kalau orang yang tidak berdoa, oliye 200.000. Akan tapi saudara-saudara mijet 50.000 nggih. Dokter mahar 75.000. Akhirnya ya oliye kurang dari 1.000. Ini contoh biar mudah panjenengan. Ya, bahwasanya doa manusia, doa kita pasti dijabai di antara 3 kondisi tadi. Ya, dijabai langsung, ditunda di akhirat, atau diganti dengan menghilangkan mara bahaya yang menimpa kita. Itu seperti itu. Untuk itu jemaah rahimakumullah, ya. Saya ulangi sedikit penyebab daripada doa kita tidak diijabai oleh Allah. Tadi pagi juga sudah saya sampaikan, hanya mungkin sekali lagi mbok. Walaupun baru tadi pagi, ya. Yang pertama apa? Ada yang masih ingat? Penyebab doa tidak diijabai karena kita banyak memakan hal-hal yang haram. Itu sehingga doa kita tidak didengar oleh Allah. Yang kedua, hati kita lalai ketika kita berdoa. Kita berdoa kepada Allah tapi hatinya tidak konsentrasi. Ya,
Salat misalnya panjenengan, dia sedang berdoa kepada Allah, Robbi firli, ya Allah ampunilah aku, artinya sebenarnya. Ya, kalau kita mengatakan demikian kepada Rob, semestinya kita menghadirkan hati kita tunduk kepada Allah agar Allah benar-benar mengampuni kita. Akan tapi terkadang panjenengan lagi sujud Robbi firli, pikirannya tanang, alas lah, ana sing nang dapur lah, ana sing mikirna bada urung duwe kacang goreng dan sebagainya. Ini lale. Yang ketiga adalah kita pasti akan dijabahi asal tidak tergesa-gesa. Jangan mohon sekarang kok njaluk diijabahi sekarang. Allah lah yang panjenengan jangan mengatur-ngatur Allah. Nggih. Mau dikasih hari ini, mau dikasih besok, mau dikasih lusa, mau dikasih setahun lagi, 2 tahun lagi. Itu hak prerogatif dari Allah tabarok wa ta'ala. Ya. Panjenengan misalnya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, memohon keturunan yang baik-baik, keturunan yang soleh-soleh, keturunan yang menjadi penyejuk mata. Itu doanya harus kontinu setiap hari. Nyong wis berdoa iki kok anake nyong ngasih nakal bae, tembe rong dina ndongane. Ya, tembe rong dina. Ya, kita tidak usah dengan usaha yang terus tembe anaknya manan rewel. Ya, padahal masih anak-anak, masih batasan anak yang masih bisa dididik. Itu panjenengan mungkin sudah mengeluh seperti itu. Jangan, ya. Doa kita itu sepanjang masa. Jangan pernah bosan, jangan pernah tergesa-gesa. Jamaah rahimakumullah, untuk itu ada beberapa adab-adab yang akan saya sampaikan agar kita semakin memahami ya terkait dengan doa ini. Ada 7 adab yang mudah-mudahan cukup waktunya. Yang pertama, adab berdoa adalah kita tidak boleh berkata aku wis ndonga tapi kok orang dikabul-kabulkan. Ini tidak boleh ya. Ya, aku wis ndonga tapi orang diijabahi oleh Allah. Ini tidak boleh diucapkan oleh seorang muslim. Itu. Ya, dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, Nabi SAW pernah bersabda, doa seorang hamba akan senantiasa dikabulkan selama dia berdoa bukan untuk keburukan atau memutus silaturahim, dan selama dia tidak tergesa-gesa dalam berdoa. Kemudian seseorang bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud tergesa-gesa dalam berdoa? Kemudian Rasulullah menjawab, yaitu seorang yang berkata, sungguh aku telah berdoa dan berdoa, namun tidak juga aku melihat doaku dikabulkan. Lalu dia merasa jenuh dan meninggalkan doa tersebut. Ini ya keterangan Rasulullah. Makanya di dalam berdoa kita tidak boleh mengatakan saya sudah berdoa akan tetapi tidak dikabulkan oleh Allah tabarok wa ta'ala. Ini namanya kesusu ya. Terburu-buru, tergesa-gesa memutuskan sesuatu yang tidak kita ketahui. Padahal Allah sudah menjelaskan, memberi garansi kepada kita bahwa setiap doa selama bukan berdoa terkait keburukan, selama bukan doa untuk memutus silaturahmi, pasti akan dikabulkan oleh Allah. Kita harus yakin. Sehingga kalau ada orang mengatakan saya sudah berdoa tapi tidak dikabulkan, dia sudah mengingkari, tidak mempercayai dengan Allah tabarok wa ta'ala. Itu maknanya seperti itu. Ya. Ketika orang sudah mengatakan demikian, biasanya dia jenuh. Sama dengan orang yang sholat. Aku sholat kawit ganu dan orang sugi-sugi ya. Gini betul. Ada orang yang menganggapan bahwa dengan sholat dia kepengen sholatnya menjadi dia sugih. Lewang sholat ki ngeliat pahala udah ngeliat duit nggih. Kalau mau sugih ya ngode, ya ngode.
Ya, kalau pengen punya uang yang ngode, sholat tidak akan menghasilkan uang. Itu. Kalau tujuan kita beribadah adalah duniawi ya, kita akan merasa cepat bosan. Ya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Faminan nasi may yaqulu rabbana atina ma lahu fil akhirati min khalaq." Kalau orang hanya berdoa sampai rabbana atina fid dunya, ya, ma lahu fil akhirati min khalaq. Kalau dia hanya berkata, "Ya Allah, berilah aku kebaikan di dunia saja," maka di akhirat dia tidak akan mendapat apa-apa. Makanya Allah melanjutkan, mengajarkan kepada kita kalau berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena kehidupan kita ini bukan di dunia. Kehidupan hakiki kita adalah di akhirat nanti. Kita akan mendapatkan kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sebenar-benar kehidupan. Kehidupan di dunia adalah kehidupan fana yang sebentar. Ya, kalau kita di dunia saja sengsara, misalnya, ya mudah-mudahan di dunia saja sengsaranya. Aja ngasih di dunia sengsara, nang akhirat lebih sengsara. Ya, kita anggap ya alhamdulillah, ya di dunia ini ya tidak sengsara nggih, jenengan nggih. Boten lah ya. Ya cukup lah ya. Cukup madangnya si enak. Gila betul. Iya si medang ya si enak lah. Ini sebuah nikmat yang luar biasa. Apalagi ya, nikmat apa lagi yang mau kita minta dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah ketika kita mam esi enak, minum esi enak, turu esi penak. Ya sudah, itu nikmat yang luar biasa. Itu jaluk apa man? Itu nanti di akhirat akan mendapatkan lebih. Itu. Jamaah rahimakumullah, dalam berdoa ini kita tidak boleh berhenti atau merasa bosan untuk berdoa. Ya panjenengan ketika membaca Al-Quran banyak sekali ya menyebutkan bahwasanya malaikat ini, yang namanya malaikat diciptakan oleh Allah, ada yang tugasnya hanya berzikir terus, berdoa terus. Ya dari mulai dia diciptakan sampai nanti dia dimatikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita mencontoh para malaikat dalam berdoa ini. Ya. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Walahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastakhsirun." Dan kepunyaan Allah lah apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. Dan orang-orang, ya malaikat-malaikat yang berada di sisinya, mereka tidak sombong untuk menyembah Allah. Dan mereka tidak pula merasa letih di dalam beribadah kepada Allah. Ini. Ya kita, alhamdulillah. Ya kita, kaum muslimin, ya panjenengan semuanya bersyukur. Belum merasa bosan, anggar panjenengan wis bosan, merasa bosan sholat misalnya, ya pada baik berarti panjenengan bosan mangan sega, ya aku pengen mati. Kalau masih hidup alhamdulillah kita tidak merasa bosan walaupun sehari panjenengan membaca Al-Fatihah selama 17 kali. Ya, siapa yang membuat kita merasa tidak bosan? Ya sama saja dengan panjenengan. Kalau kenapa kok kita membaca Al-Fatihah kok asik-asik saja, ya kita menikmati saja. Bagi yang menikmati, yang bagi yang tidak menikmati ya tidak. Bagi kita alhamdulillah kebanyakan kaum muslim menikmati saja walaupun dibacakan Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Ya kita berusaha mendengarkannya dengan tidak merasa bosan. Okay. Padahal banyak kalau kita mendengar sesuatu yang sama biasanya kita merasa bosan. Akan tetapi ketika kita mendengar bacaan-bacaan Al-Quran kita tidak pernah merasa bosan. Itu ya kaum muslimin utamanya. Itu semuanya Allah yang memberikan. Ya sama saja ya dengan panjenengan ya yang makan nasi dari kecil sampai tua
Diwai nasi ya esi doyan bae. Nggih, itu seperti itu, ya. Kalau nasi itu makanan fisik, kalau ibadah kita Al-Fatihah itu adalah makanan hati kita. Allah sudah menjadikan kita tidak merasa bosan. Ya berbahaya kalau sudah ada, kalau kita kaum muslimin kau bosan mendengar Al-Fatihah, wis bebas salat, gimana betul? Aku tak bosan kayak dibaca Al-Fatihah maning, Al-Fatihah maning. Itu. Ya alhamdulillah kita tidak merasa bosan. Dan kita tidak boleh merasa bosan ketika kita beribadah kepada Allah Tabarak wa Ta'ala. Makanya harus sabar, istiqomah di dalam kebenaran. Dan ini butuh pertolongan Allah. Ya, karena manusia sifatnya gampang bosanan. Gimana betul? Nggih. Ya mudah-mudahan nggih. Ya kita tidak bosanan dengan segala sesuatu. Akan tapi memang pada hakikatnya adalah kita merasa kadang jenuh dengan apa yang kita lakukan. Itu. Akan tetapi khususon untuk masalah ibadah ini kita ketika merasa jenuh bangkitkan kembali. Merasa jenuh bangkitkan kembali gairah kita untuk bisa beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau tidak boleh kita bosan, kita jenuh dengan ibadah kepada Allah. Itu. Jemaah rahimakumullah. Kaidah yang kedua, yaitu kita menghadirkan ke hati kita ketika memanjatkan doa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati wa'lamu annallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lah. Berdoa kepada Allah dengan keadaan yakin akan dikabulkan, dan ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati-hati yang lalai. Orang-orang yang hatinya lalai ketika berdoa, ketika memanjatkan doa, dia tidak akan diijabai. Ya, tadi yang pertama adalah jangan pernah bosan, ya, atau mengatakan saya sudah berdoa sekian lama tapi tidak terkabul. Yang kedua, di antara adab-adab di dalam berdoa adalah menghadirkan hati dalam ketika kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan sampai kita berdoa kepada Allah, hati kita, pikiran kita terpikirkan atau tertuju kepada hal-hal yang selain Allah. Gitu. Kita lanjut. Yang berikutnya di antara adab-adab berdoa adalah kita menyanjung terlebih dahulu. Ya, artinya kita perbanyak zikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala terlebih dahulu sebelum kita meminta sesuatu. Ada adab-adab. Ya. Ya, di antara secara umum ya kita membaca hamdalah, ya, melantunkan sholawat, lalu memuji Allah dengan kalimat yang banyak. Misalnya, Ya Rabbal Alamin, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya penerima tobat, Ya Zat yang mempunyai segala sesuatu, Ya Wahid Tuhan yang menguasai seluruh manusia, dan sebagainya dan sebagainya. Dengan kalimat-kalimat yang kalau panjenengan sedikit mau membaca di referensi buku-buku hadis, itu sangat banyak. Ya, cara kita memuji Allah. Ya, misalnya dalam sebuah hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas, ada seorang Arab Badui meminta kepada Rasulullah cara mengucapkan atau kalimat yang bisa diucapkan. Lalu Nabi SAW mengajari orang tersebut dengan kalimat La ilaha illallah wahdah la syarikalah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi rabbil alamin wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini sesuatu kalimat-kalimat yang sebenarnya kita sudah hafal. Gimana betul? Ya, sebelum kita berdoa, kita usahakan banyak-banyak berzikir memuji Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau la ilaha illallah tok.
atau mengatakan la haula wala quwata illa billah. Itu misalkan. Tapi syaratnya agar kita bisa merenungi, ya tidak lalai ketika kita berzikir, kita juga harus memahami artinya. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Panjenengan pelajari maknanya. Itu. Termasuk ketika mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Panjenengan harus memahami sehingga ketika berzikir benar-benar bisa merasakan. Ya. Lalu ketika orang tersebut diajari seperti itu, orang-orang Arab Badui tersebut berkata, ini hanya pujian untuk Rabbku ya Rasulullah. Lalu manakah untukku? Lalu beliau mengajarkan doa Allahumma firli warhamni wahdini warzuqni. Seperti doa-doa yang kita baca ketika kita duduk di antara dua sujud. Jangan boleh membacanya di waktu-waktu yang lain. Ya. Sudah barang tentu kalau tidak di waktu sholat, panjenengan harus memperhatikan adab-adabnya. Itu. Yang pertama tadi tidak meminta segera diberikan oleh Allah, ya. Dimulai dengan menyanjung Allah, ya, dengan apa saja yang panjenengan bisa, ya. Karena banyak sekali Allah itu tidak akan habis kata-kata sanjungan kepada Allah Tabarok wa Ta'ala. Semuanya bisa. Itu. Lalu berikutnya yang tidak kalah penting adalah bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Umar radhiyallahu anhu, dia pernah mengatakan, Inna du'a mauqufun bainas sama'i wad. La yas'adu minhu syai'un hatta yusalli ala nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya doa itu akan tergantung diam di antara langit dan bumi, kata beliau. Ya, tidak akan naik ke atas sampai kalian bersolawat kepada nabi kalian, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di antara adab-adab berdoa adalah sebelum berdoa tadi memuji Allah, ya, lalu dengan dimulai atau didahului dengan bersolawat, ya, bukan berarti harus di depan, tidak. Tapi kata para ulama boleh di depan, boleh di tengah, boleh di akhir. Itu. Yang jelas harus disertai dengan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang umum yang biasa kita lakukan ketika berdoa adalah pertama memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin minimal. Lalu membaca salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lalu baru memanjatkan doa. Itu. Di tengah-tengah doa kan jangan juga boleh diselingi dengan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mau melanjutkan dengan doa yang lain. Itu. Oke. Bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu berikutnya, ketika berdoa kita boleh mengangkat tangan, ya, mengangkat tangan di tempat-tempat yang memang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan. Ada dua cara, ya, ada dua cara mengangkat tangan menurut contoh Rasulullah. Jangan perhatikan, ya, tangannya seperti ini, ya, dihadapkan ke muka. Ini contoh yang pertama. Yang kedua, tangannya menghadap ke atas. Ya, seperti ini. Itu contoh dua yang diajarkan oleh Rasulullah. Tinggi, ketiaknya sampai kelihatan. Itu biasanya Rasulullah ketika berdoa. Ya, ketika beliau berdoa meminta hujan, ya, pernah, ya, itu beliau berdoa mengangkat tinggi-tinggi. Itu hal-hal yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berdoa kepada Allah. Akan tetapi ketika pertanyaannya ketika sehabis sholat fardu, Rasulullah mengangkat tangan mboten. Pertanyaannya, Rasulullah tidak pernah diriwayatkan ketika sehabis sholat fardu beliau berdoa dengan mengangkat tangan. Boleh nggak kita mengangkat tangan ketika sholat berdoa selesai sholat fardu? Boleh saja. Akan tetapi jangan setiap saat. Itu seperti itu kalau jawaban saya. Karena kalau setiap saat orang menganggap atau anak-anak kita menganggap kalau sehabis sholat fardu harus berdoa, harus mengangkat tangan. Ini yang tidak
benar. Itu. Rasulullah mengatakan iya, akan tetapi di tempat-tempat tertentu. Ya. Bukan berarti setiap berdoa harus mengangkat tangan, tidak. Akan tetapi boleh kita mengangkat tangan, boleh kita tidak mengangkat tangan. Itu seperti itu. Ya. Apalagi kalau di dalam masjid misalnya panjenengan berdoa, ya, boleh. Ya, Rasulullah tidak pernah diriwayatkan beliau memanjatkan doa sambil mengangkat tangan ketika berada di masjid. Itu seperti itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah lama berjalan karena jauhnya jarak yang ditempuh sehingga rambutnya kusut, masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit, sambil berdoa. Ini dalil bahwasanya di antara mengangkat tangan ini juga termasuk sunnah, ya, sunnah yang disetujui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu seperti itu, ya. Sedangkan tata caranya, ya ini yang saya sebutkan tadi adalah menurut keterangan dari Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya, beliau mengatakan satu caranya mengangkat tangan dengan menjadikan bagian punggung diarahkan ke kiblat, berarti punggungnya ngadep gini, okay? Tangannya seperti inilah, ya. Ada seperti ini, ada dua cara ini. Yang kedua, mengangkat tangan dengan menjadikan bagian telapak tangan di hadapan ke langit, lalu punggung telapak tangan ke bumi, seperti ini. Begitu ya? Monggo panjenengan boleh dua-duanya, ya. Ya, dalam riwayat yang lain itu diriwayatkan bahwa rapat nih, tidak megar. Nggih, panjenengan rapat ininya. Ben ora merobol katanya. Doanya orang-orang Jawa itu menambahkan, ini bukan keterangan dari Rasulullah nggih. Kita menggunakan adat saja, ben ora merobol itu. Akan tapi bukan seperti itu, bukan karena orang merobol, tapi karena kita mencontoh Rasulullah. Itu seperti itu kalau jawabnya. Itu kalau tidak merobol gitu lelucon saja. Lanjut yang ke-6, ya. Kita boleh tawasul. Tawasulnya apa ya? Tawasul artinya kita memohon pertolongan atau meminta seseorang atau menggunakan sesuatu untuk bisa mendekat kepada Allah. Itu, ya. Dan di sini boleh kita bertawasul, akan tetapi para ulama membatasi. Ya, membatasi tawasul yang diperbolehkan dengan menyeru nama dan sifat Allah seperti yang saya sebutkan tadi. Ya Allah, ya Zal Zalali wal Khikram, ya Hayyu ya Qayyum, ya Muqallibul Qulub misalnya. Itu kita bertawasul dengan menyeru nama dan sifat-sifat Allah. Tidak boleh ya Abdul Qadir Jailani, tidak boleh itu, tidak boleh nggih. Itu tidak boleh. Ya apa ya, Syekh apalah, saya nggak tahu. Ya Roro Kidul misalnya ada. Saya pernah mendapati orang mau berdoa yang disebut ada Roro Kidul, Roro Lor dan sebagainya. Itu kita tidak boleh mengikuti hal-hal seperti itu. Yang boleh adalah kita menyebut nama dan sifat Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya, dan sebagainya, ya Maliki Yaumiddin dan sebagainya. Itu. Yang berikutnya adalah tawasul dengan menyebut amalan-amalan solih yang terbaik. Kalau angger duwe, panjenengan tawasul ya Allah, kalau memang meminta kepada Allah, ya terkait hajat panjenengan pamer kepada Allah ceritanya, ya Allah nyong wis salat ora tahu nang omah salat wajib, ya salat tarawih ya nyong terus Gusti Allah, ya jajalah nyong diijabahi. Contoh ini tawasul dengan menyebut amal solih yang terbaik. Ini mudahnya seperti itu, dengan menyebutkan amal-amal solih. Atau misalnya panjenengan masih punya orang tua di rumah. Ya Allah, saya masih punya orang tua di rumah. Saya sudah merawat beliau dengan benar. Kalau memang ini menjadi kebaikan, mohon untuk diijabahi doa saya. Itu contoh. Ya, contoh tawasul dengan amalan-amalan solih.
Lalu tawasul dengan perantara doa orang yang salih yang masih hidup ini diperbolehkan. Ya seperti zaman dahulu zaman para sahabat meminta kepada pamannya Rasulullah ya untuk berdoa, meminta hujan. Itu seperti itu. Tapi sekali lagi tawasul yang dilarang adalah tawasul yang meminta perantaraan doa kepada orang yang sudah meninggal. Ini yang dilarang. Ya. Satu lagi terakhir. Terakhir tapi akeh nih. Saya bacakan saja ringkas. Ada 11 poin. Ya, adab-adab berdoa. Ya, saya bacakan saja. Ya. Yang pertama adalah percaya bahwa janji Allah adalah terkabul. Oke, sudah kita bahas. Terus memilih waktu yang terbaik di dalam berdoa. Secara umum seluruh waktu itu baik, ya. Akan tetapi ada waktu-waktu terbaik yang dipilih oleh Allah. Misalnya bulan Ramadan, misalnya hari Jumat. Kalau setiap hari misalnya tengah malam, ya itu contoh waktu-waktu terbaik. Walaupun ya misalnya ada misalnya doa di antara azan dan iqomah. Kenapa antara azan dan iqomah itu harus ada selang waktu, ya, yang cukup. Itu doanya makbul, ya. Doanya makbul. Semakin lama berarti makbulnya semakin lama. Itu seperti itu. Benar-benar merasa membutuhkan Allah. Ini harus menghadirkan ketika kita berdoa aja doa sambil lalu. Ya tadi ikhtinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah saya jalan lurus. Yang dipikirannya apa? Duh, pada bocah-bocah urung tuh kelambi. Gila dur ganti maning. Ini yang kadang-kadang tidak membuat doa kita makbul. Terus menghadap kiblat ya sebisa mungkin, ya berdoa dalam keadaan suci, mengangkat tangan saat berdoa, ya didahului dengan taubat dan istighfar, didahului dengan taubat dan istighfar, itu, ya setelah membaca hamdalah, ya alhamdulillah, membaca sholawat dahului dengan taubat dan istighfar, memohon ampunan kepada Allah tabarok wa ta'ala. Lalu meminta dengan penuh penghargaan yang besar dan rasa takut kepada Allah tabarok wa ta'ala. Lalu bertawasul dengan nama dan sifat Allah yang seperti yang saya sebutkan tadi, ya Hayyu, ya Qayyum dan sebagainya. Mendahului doa dengan sedekah kalau punya, kalau ada, kalau panjenengan mampu sebelum berdoa, ya panjenengan banyak-banyak bersedekah karena di antara penyebab doa kita dikabul yaitu, ya saya sering menyampaikan, ya di antara salah satu cara untuk menyembuhkan penyakit adalah dengan banyak bersedekah. Karena kebaikan-kebaikan pasti akan menghapus keburukan. Maka di samping kita berikhtiar dengan berobat dan sebagainya, salah satu ya yang dapat menyembuhkan penyakit-penyakit kita semuanya adalah dengan cara bersedekah atau banyak melakukan amal-amal soleh. Lalu yang terakhir adalah memilih doa yang disebutkan oleh dalam Al-Quran, ya, atau yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena boleh kita berdoa dalam bahasa sendiri, akan tetapi kita mencontoh yang ada di Al-Quran atau dari hadis Nabi itu lebih baik karena susunan bahasanya teratur sedemikian rupa. Tidak seperti kita doanya mandan kasar. Kalau tadi ya, kalau Nabi meminta uang orang langsung ya Allah jaluk duit ora. Akan tetapi menggunakan bahasa yang sopan, yang teratur. Begitu kira-kira, okay? Ada 7 adab kita dalam berdoa. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya pelan-pelan, okay? Pelan-pelan ya, untuk bisa beragama dengan baik kita membutuhkan sesuatu yang istiqomah agar supaya kita bisa menjalankannya dengan baik. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.